Kematian mendadak namanya juga mendadak gitu ya. Jadi bayi yang tadinya itu normal kok ditemukan meninggal gitu loh. Selamat datang Prof. Rinawati di studio YouTube Rumah Sakit Pondok Indah. Silakan memperkenalkan diri dulu ya, Prof. Halo semuanya, nama saya Rinawati. Biasa dipanggil Dokter Rina saja. Kali ini saya akan membawakan tentang Sudden Infant Death Syndrome. Atau kalau di bahasa Indonesia kan, kematian mendadak pada bayi. Saya lulus dokter umum, dokter spesialis, juga subspesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saya juga pernah melakukan magang ya di Rumah Sakit Royal Women Hospital di Melbourne, Australia. Selain itu, saya memang pernah selama 15 tahun menjadi dokter di kepresidenan dan juga dokter di kementerian. Saat ini saya masih menjalankan sebagai dokter di kementerian saja. Baik, Prof. Terima kasih. Prof, boleh dijelaskan apakah itu kematian mendadak pada bayi? Kematian mendadak namanya juga mendadak gitu ya. Jadi bayi yang tadinya itu normal kok ditemukan meninggal gitu. Ini biasanya yang memang terjadi pada masa-masa bayi. Bayi itu kan dari lahir sampai dia setahun gitu ya. Nah, rasa-rasanya sih yang paling banyak itu tentunya pada bayi yang lemah ya. Kemudian yang kedua adalah dia cukup bulan, besar, tapi kayaknya dia punya kelainan deh gitu loh. Punya entah biasanya di upper respiratory tract ya, saluran napas atas juga mungkin di bawah. Sebenarnya, apakah kejadian kematian mendadak pada bayi ini sering terjadi di Indonesia, Prof? Lebih sering di negara 4 musim sih ya. Kalau di Indonesia itu relatif jarang, tapi ya ada gitu ya. Nah, jadi penyebab kematian mendadak pada bayi ini apa ya, Prof? Dan bayi seperti apa yang paling berisiko mengalami kematian mendadak ini? Namanya juga kematian mendadak gitu ya. Jadi persisnya itu apa tuh kita juga masih nggak tahu saat ini ya kan. Tapi disinyalir ya, dicurigai bahwa pertama hati-hati dong kalau bayinya kecil, bayi lahir prematur ya kan lemah tuh ya, kemampuan napas, kemampuan menelan gitu ya. Kemudian juga bayi besar yang kelahirannya, kemudian juga dalam perjalanannya itu bahwa dia nggak terlalu kuat lah gitu ya. Sebelum kita lanjut lagi, mungkin Prof. Rinawati dapat mengajak para viewers di rumah untuk like and share video ini. Buat ayah bunda sekalian juga yang sering berobat ke Rumah Sakit Pondok Indah, tentunya juga yang sering kontak dengan saya, jangan lupa ya di share and like. Oke, kita lanjut lagi ya. Sebenarnya ada nggak sih, Prof, cara pencegahan supaya kejadian ini tidak terjadi pada buah hati kita, Prof? Ya, nomor 1, mengenali karakter si bayi. Dia sering nggak tersedak, terus muntah dan sebagainya, itu 1 ya. Kemudian juga tempat tidurnya, alasnya itu jangan yang melesek gitu ya masuk, tapi yang datar dan keras gitu. Nah, kalau telungkup tentunya harus waspada aja, lihat-lihat gitu ya. Selain itu ya juga selimut ya, jangan selimutnya sampai pundak aja, jangan nutupin gitu ya. Terus juga suhu kamar, jangan terlalu dingin, jangan terlalu panas, sumpek gitu ya. Juga jangan lupa ya itu bantal ya, dia tidur pakai bantal. Sebenarnya bayi itu nggak perlu pakai bantal gitu ya. Mainan-mainan yang kecil-kecil itu nggak boleh ada ya di situ yang bisa masuk ke mulutnya gitu. Kalau ibu-ibunya menyusui bayi, kan ASI itu ada faktor kekebalannya dong, bisa mengurangi separuh ya kan untuk kematian mendadak ini. Nah, mungkin dari Prof ada nggak sih penanganan pertama yang dapat orang tua lakukan sebelum membawa bayi ke rumah sakit jika didapati bayi tidak bernafas lagi? Nah, ini namanya anti panik ya. Cari tempatnya alas yang datar dan buka baju bayinya itu, jangan cekek gitu ya. Nah, itu bebaskan jalan nafasnya ya. Ibu dekatin nih, ada nggak suara napasnya?
Kemudian pegang juga dadanya, ada nggak degup jantungnya, kan kepegang tuh ya kan. Kalau tidak ada, hembuskan nafasnya gitu ya kan. Ibu biasanya bisa tuh, itu namanya mouth to mouth resuscitation. Jadi hembuskan nafasnya, tutup hidungnya, jadi masukin mulutnya jadi mouth to mouth. Kemudian juga ini dadanya itu dipegang seperti ini ya, bisa. Kalau kecil itu kita tekan daerah jantungnya di sini, atau pakai tangan dua ini ya, kalau masih kecil banget di perbatasan antara iga dan perut gitu ya, itu ditekan ya. Tapi biasanya sih kalau belum lambat dihembuskan itu udah cukup gitu. Semoga ayah bunda bayinya ini terhindar dari sindrom kematian mendadak dan tak menggiring anaknya sampai dewasa. Sampai jumpa. Dah.